Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sapo, Agreba, jumpa lagi di INS Channel 87 di mana kita selalu membahas terkait seputar tentang dunia perwaletan. Dan tak bosan-bosan masuk bersama dengan kita, bersama dengan saya Baroto, di samping saya Ansar. narasumber kita yang akan membahas lebih jauh terkait dengan cara ukur suara burung walet menggunakan alat sound meter. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menyapa sapu-sapuku yang ada di luar sana. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan agar sekiranya kita selalu optimis menjalankan sebuah aktivitas sapo. Tanpa bahagia, dunia terasa galau sapo, bukan begitu? Jadi Betul. oke, langsung saja kita akan membahas tentang cara ukur suara burung walet menggunakan alat sound meter. Baiklah, saya akan serahkan kepada narasumber kita untuk menjelaskan lebih jauh lagi. Silakan. Ya, terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Jadi video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara mengukur kebisingan suatu suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Jadi di depan saya ini ada sound meter. Nah, ini saya temukan beberapa tahun lalu. Saya dulu itu menggunakan aplikasi. Setelah saya sebarluaskan di Facebook atau media sosial lain, alhamdulillah teman-teman yang lain sudah terbantu. Dan saya mencari alat ini di pasaran, apakah ada alat yang bisa mengukur kebisingan. Ternyata saya dapat. Terus di depan saya ini ada ampli LAD, terus tweeter Audat 61. Kebetulan kami punya itu Audat 61. Saya akan jelaskan bagaimana cara settingannya. Di dalam playlist ini ada suatu suara yang bisa mengukur suatu kebisingan suara panggil. Karena kebanyakan suara panggil itu atau suara inap itu di aplikasi pembuat suara maksimalnya itu 100 dB. Mungkin moderator bisa putar videonya di aplikasi pembuat suara. Saya akan jelaskan. Ini videonya. Setelah kita semua suara-suara panggil itu kita masukkan di aplikasi ini go web, ternyata batasnya itu maksimalnya 100 dB. Contohnya Akau, BJA dan lain sebagainya itu batasnya 100 dB. Setelah kami ukur dan tes di RBW kami, ternyata maksimalnya tweeter Audat 61, kalau teman-teman lah yang menggunakan tweeter inapnya Audat 61, dia itu batas kebisingannya 90 sampai 100 dB. Nah, itu kalau misalnya teman-teman menggunakan tweeter inap Audat 61, batas maksimalnya itu maksimal 100 dB dan paling rendahnya itu 90 dB. Kita akan colok suara sound meter ini di ampli LAD. Nah, di tangan saya ini ada namanya suara sound meter. Kita akan colok bagaimana cara mengukurnya. Jadi nanti suara sound meter ini kami akan siapkan di deskripsi, silakan teman-teman download. Dan cara settingannya begini. Ini yang sering kami lakukan pada saat settingan pada suatu RBW. Kita akan colok. Jadi kita ambil pedoman dari LAD ya, karena tidak ada Pyro, terpaksa kita pakai LAD. Sebenarnya hampir sama dengan Pyro. Oke, kita colok. Nah, ini suaranya. Begini suaranya. Jadi ambil alat sound meter, rapatkan di Twitter. Contoh teman-teman menggunakan Twitter magnet. Rapatkan di Twitter.
terus. Jadi kalau LAD itu biasanya middle itu arah jam 12, terus treble di arah jam 1, middle arah jam 12, treble di arah jam 1. Intinya putar saja sampai burung itu ibaratnya mendekat dan respon. Nah, kita akan putar. Nah, kalau 61 itu biasanya kebisingannya 83,3 sampai dia 83,3. Kalau beda satu angka nggak masalah, yang penting dia 83,3 atau 83,2 nggak masalah. Kalau belum tepat, kita putar lagi. Ini 83,42 nggak masalah, yang penting dia 83. Jadi kalau misalnya di LMB-nya menggunakan audat 61, maka kita ambil audat 61 untuk setting di ampli. Kalau teman-teman menggunakan audat 65, contoh ini 65, dia kebisingannya itu 93,3 bagi untuk Twitter audat 65. Tapi kalau untuk Twitter magnet 121,3. Itu, tapi wajib rapat di Twitter. Kalau untuk ampli Pyro hampir sama menggunakan alat ini, Pyro, LAD, pokoknya bebas lah. Kenapa kita pakai ukuran standar begitu? Karena suara itu semua rata-rata 100 dB. Begitu cara kami setting kami di lapangan. Jadi intinya kalau LAD ada 2 settingan saja di LAD. Dia arah jam 9 dan arah jam 11. Tapi kalau teman-teman menggunakan Twitter magnet, usahakan dia arah jam 9. Tapi kalau teman-teman menggunakan Twitter pisau, arah jam 10. Itu middle 12, treble di arah jam 1. Mungkin video itu saya bisa jelaskan cara mengukur suatu suara panggil maupun suara inap. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari narasumber kita Sapo. Kebetulan saya juga tadi yang video narasumber kita keliling saya Sapo. Ya betul. Ya demi para subscribe setia yang sering menonton video kita. Ya, karena kita akan selalu berbagi tentang seputar dunia walet, karena ibaratnya saling berbagi itu memberikan berkah kepada kita semua, di samping mencari pengalaman, di samping memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang baru. Di samping itu kita selalu menjalin keakraban bersama para petani walet. Ya, betul sekali. Oke, langsung saja ke inti pertanyaannya, yaitu yang saya ingin pertanyakan adalah ukuran suara inap kira-kira itu berapa dB? Nah, jadi mungkin saya bisa menjawab. Kalau untuk suara inap, kalau teman-teman menggunakan Twitter audat 61, ketika di dalam ruangan inap itu menggunakan Twitter inap, jaraknya antar sirip itu ada 2 sirip, contohlah ini sirip pertama, sirip kedua, dan di sirip kedua itu sebelahnya ada Twitter, maka kita menggunakan settingan 80 sampai 90 dB. 80
80 sampai 90 dB. Tapi wajib menggunakan alat ini, tempelkan di Twitter, terus putar volume in-up sampai menunjukkan 80 atau 90 dB. Nah, setelah itu ukurannya sudah kita dapat, maka teman-teman tutup ruangannya. Ibaratnya apa ya? Ketika kita setting harus tutup ruangan. Terus apakah pendengaran kita sudah nyaman di telinga kita bahwa suara in-up ini sudah pas, ibaratnya nyaman lah. Jadi jangan terlalu bising, jangan terlalu rendah, intinya nyaman lah. Kalau sudah diukur semua, tutup ruangan, usahakan posisi kita itu harus berada di tengah-tengah ruang in-up. Dan rasakan itu suara in-up-nya menyerupai suara burung asli lah, Kalau sudah nyaman, maka silakan Anda ke toko beli lem lilin. Iya, lem lilin. Ya, supaya volumenya tidak diotak-atik lagi. Ibaratnya apa ya? Tidak perlu diputar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan. Insya Allah burung akan menempel di Twitter in-up. Mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan moderator. Silakan moderator untuk memberikan pertanyaan lain yang biasanya moderator sering ikut di RBW webinar kami. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa dipertanyakan. RBW berada di sebuah perkotaan. Ya. Ukuran maksimalnya untuk suara in-up itu berapa? Jadi bagi teman-teman yang RBW-nya di area perkotaan, biasanya itu ada gangguan dari suara luar, contoh kendaraan, mobil, motor, sehingga berpengaruh bagi burung walet yang ada di ruang in-up. Jadi usahakan itu teman-teman, wajib Twitter in-up-nya harus rapat di dinding. Contoh ini kan ruang in-up, contoh ini ruang in-up. Jadi usahakan kalau teman-teman menggunakan formasi 3-2-3, maka Twitter pertama itu harus rapat di dinding. Karena kenapa? Agar suara di luar ruangan, suara kendaraan di luar akan menutupi suara in-up ini akan menutupi suara dari luar. Maka teman-teman wajib pasang Twitter in-up pas rapat di dinding, agar supaya getaran suara yang ada di dinding itu tidak ibaratnya bagaimana caranya mengakali burung walet itu supaya tidak terganggu dari suara-suara luar. Betul. Jadi suara in-up-nya itu harus nyaring. Ibaratnya harus ada keseimbangan suara luar dan suara dalam, supaya burung seakan-akan tidak terganggu dari suara luar. Jadi gunakan kebisingannya itu 110 dB. Harus rapat di Twitter in-up. Nah, itu. Apakah Twitter pisau berbeda dengan Twitter magnet ukuran kebisingan volumenya? Sangat berbeda. Jadi magnet itu sangat berbeda kebisingannya dengan pisau. Magnet itu agak middle, ibaratnya sedikit ngebass, sedangkan pisau itu treble. Jadi magnet itu kebisingannya 121,3 dB. 121,3 dB. Kalau Twitter pisau itu ada dua, audat 61 dan audat 65.
coronnya berbeda sehingga kebisingannya berbeda. Kalau PS itu biasanya kita pakai kalau rapat Twitter, contoh Audat 61 rapat, kita punya alat harus rapat. Ini contoh 61 harus rapat, usahakan dia itu 83,3 dB. Kalau Audat 65 93,3 dB. Nah itu. Bagaimana misalkan perbedaan dari sound meter dengan aplikasi yang berada di handphone? Apakah yang di handphone hampir sama settingannya yang dengan ini yang sound meter? Hampir sama sebenarnya. Kalau handphone, pengalaman kita dapat ketika kita sudah arahkan seseorang bahwa kebisingan untuk menggunakan aplikasi handphone itu maksimalnya 70 sampai 80 dB. Tapi Mac handphone berbeda daya tangkapnya, suatu aplikasi sangat berbeda daya tangkapnya. Contohlah ini Vivo, yang satunya Oppo, sangat berbeda. Sangat berbeda daya tangkap kebisingan suaranya. Kalau menggunakan alat lebih bagus lagi, lebih tepat dia, karena ada pilihannya min dan maksimal. Memakai sound meter. Sound meter lebih bagus lagi. Karena pengalaman saya waktu menggunakan aplikasi sound meter beberapa tahun yang lalu, setelah ganti handphone, saya coba lagi, ternyata meleset dia karena berbeda. Dulu saya pakai Oppo, saya ukur bagus. Setelah saya ukur kembali pakai Vivo, meleset dia. Daya tangkap mic-nya berbeda. Itu saya bisa jelaskan. Oke, Sapo, mungkin ada pertanyaan di sekitaran tentang ukuran zone meter ini. Kalau misalkan ada unek-unek atau sebuah pertanyaan, bisa langsung saja komen di bawah. Nanti narasumber kita bisa memberikan penjelasan secara detail lagi. Untuk kali ini video kita akan memberikan sebuah ini apa lagi tadi namanya ini yang di flashdisk? Suara mengukur kebisingan. Suara mengukur kebisingan. Mungkin kita akan siapkan di deskripsi. Silakan teman-teman download. Ya, nanti kita sediakan di deskripsi, bisa di-download dan bisa dipraktekkan nanti di ampli Sapo yang dimanapun Anda berada, sesuaikan dengan di Twitter. Ya betul lah. Ya. Nanti di flashdisk ini sudah akan memberikan catatan magnet 6561. Nanti kita berikan catatannya. Menarik penjelasan dari narasumber kita. Oke Sapo, mungkin cukup sekian tayangan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada saran dari narasumber sebelum kita menutup acara ini. Jadi dalam dunia wallet itu butuh kesabaran, proses panjang. Jadi jangan berpikir bahwa semua bisa instan. Di dalam dunia ini tidak ada yang instan. Kita saja berkeluarga butuh proses. Dari sekolah, pendidikan sampai kita berkeluarga. Ya, betul sekali. Semua butuh proses. Kalau mau instan, intinya buatlah usaha, ada dana, jual beli, itu lebih instan. Tapi kalau dunia wallet butuh proses panjang, bertahun-tahun, apalagi persaingan lebih ketat dibandingkan tahun-tahun lalu. Sekarang gedung wallet, Pak, sudah menjamur di daerah-daerah sumber pakan. Ya, betul. Bagaimana nasibnya gedung wallet yang ada di daerah lintasan maupun perkotaan? Luar biasa galaunya. Tapi pengalaman kami, mungkin kita sudah
memberikan target pembayaran untuk area sentra, ini kan risikonya besar. Area sentra risikonya besar, persaingan lebih ketat. Jadi pembayarannya mungkin beda dengan area pakan. Ya. Kalau area pakan itu tidak begitu mahal sebenarnya, karena tidak ada persaingan. Tapi kalau area sentra, Pak, luar biasa, pikiran terkuras, waktu kontrol jam terbang terlalu tinggi dibandingkan sumber pakan. Intinya kita harus berusaha, butuh proses panjang. Jadi saran saya, marilah kita menggali ilmu. Apa yang kita dapat di di media sosial, silahkan Anda terapkan, silahkan Anda pakai. Intinya, kalau daerah perkotaan, silakan mencari ilmu teknik mempertahankan anakan. Cukup saja itu dipakai. Tidak perlu memanggil burung-burung baru. Anakannya saja dipertahankan sudah lumayan. Beda kalau area pakan dan lintasan. Mungkin itu saya bisa sampaikan agar teman-teman bisa semangat, motivasinya lebih lebih berkembang lagi, semangat lagi. Pokoknya jangan berpikir bahwa saya galau. Bagaimana teman-teman nasib yang lain, contohlah moderator kami. Keinginannya mau bikin gedung, tapi belum kesampaian. Ya, bagaimana kalau teman-teman yang lain sudah ada gedungnya, bersyukurlah sudah ada gedungnya, tinggal perdalam ilmunya, belajar dan terus belajar. Jadilah konsultan di RBW sendiri. Betul. Lebih bagus lagi. Karena kenapa? Pengalaman kami, ketika binaan kami tidak tahu sama sekali. Suara saja mati, Pak. Kita ditelepon. Datang ke sini. Padahal luar biasa jauh perjalanan jauh, Pak. Jadi alangkah bagusnya teman-teman cari ilmunya, belajar. Ketika ada persoalan di gedung sendiri, teman-teman bisa atasi. Lebih bagus lagi daripada pakai konsultan. Kami tidak menjelekkan konsultan. Intinya, buat apa kita bikin gedung kalau tidak ada usaha? Betul. Hanya mengandalkan orang lain. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalau ada gedung, silahkan usaha sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Boleh mengandalkan orang lain, cari ilmunya, terapkan di gedung. Nah, itu lebih bagus. Karena setiap usaha itu harus wajib kita jalankan sendiri. Harus jalankan kita sendiri. Contoh, naik motor saja, Pak. Nah, itu kan kita harus belajar sendiri. Belajar sendiri. Tapi harus ada cari ilmunya dulu. Nah, di situ kuncinya. Mungkin itu saya bisa jelaskan. Silakan moderator bisa tutup video ini. Oke, Sabko, cukup sekian tayangan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan ketika ada salah kata, kita hanya manusia biasa dan hanya memberikan sebuah solusi buat teman-teman di luar sana, sapu-sapu di luar sana, agar sekiranya intinya menjadi konsultan dalam RBW-nya sendiri. Ya, betul. Beranilah bereksperimen, beranilah untuk mencari gagasan-gagasan di media sosial, asalkan itu betul-betul memberikan dampak baik terhadap RBW kita. Ya, betul. Ya, cukup sekian penjelasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.